Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Mulyani dengan nomor NIM 1908106142 dari kelas Biologi D semester 4. Nah, kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai jenis mikroba yang telah dipilih, yaitu mengenai virus corona untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mikrobiologi. Yuk kita tanya. Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan peristiwa infeksi berat dengan pemicu yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Tiongkok kepada WHO, World Health Organization, bagi penderita dengan infeksi novel coronavirus atau nCoV-2 pada tahun 2019 yang pertama kali dilaporkan dari Wuhan, Cina pada akhir 2019. Virus corona tercantum ke dalam subkeluarga Orthonaviridae, dalam keluarga Coronaviridae dan Ordonidovirales. Subkelompok dari keluarga coronavirus merupakan alpha, beta, gamma, serta delta coronavirus. Semua coronavirus yang menimbulkan penyakit pada manusia berasal dari hewan, yang biasanya terdapat di kelelawar ataupun tikus. Definisi dari coronavirus itu sendiri merupakan suatu keluarga yang disebut sebagai virus-virus terselubung. Maksudnya, mereka berselubung dalam jubah berminyak yang diketahui dengan susunan lipid bertabur protein berwujud tonjolan-tonjolan semacam pada mahkota. Itulah mengapa virus-virus ini dinamai corona, yang dalam bahasa Latin berarti mahkota menurut Diah 2019. Struktur tubuh dari coronavirus itu sendiri mengandung 4 protein struktural utama, yaitu spike protein yang berbentuk seperti paku, kemudian M protein atau membran protein, lalu protein E atau envelope protein, dan protein N atau nukleokapsid protein. Peranan virus corona atau COVID-19 yaitu berperan dalam melemahkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas dengan cara menyerang sistem pernafasan dan bereplikasi yang kemudian mengalir ke dalam aliran darah menggunakan struktur tubuhnya yaitu berupa protein spike-nya. Indikasi atau gejala klinis yang mencuat akibat penyakit ini sangat bermacam-macam, mulai dari flu biasa seperti batuk, pilek, perih kerongkongan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai berkomplikasi berat atau pneumonia atau radang paru-paru. Penularan coronavirus ini terjalin biasanya melalui droplet secara kontak dengan virus. Setelah itu, virus bisa masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Ketika kita terpapar virus corona, tanpa kita sadari kita memegang area T-zone atau bahkan menyentuh makanan yang sebelumnya tanpa cuci tangan terlebih dahulu, sehingga virus ini bisa masuk ke dalam paru-paru, dan ketika keadaan bertambah parah, maka virus ini akan bereplikasi dan mengalir ke dalam aliran darah. Virus corona atau COVID-19 lebih cepat menyebar ke seluruh dunia, di mana virus ini lebih mudah menginfeksi manusia sebab struktur proteinnya yang tercantum ke dalam virus corona SARS-CoV-2 mempunyai wilayah spesial atau read yang lebih padat. Hal ini membuatnya lebih mudah melekat pada sel manusia dibandingkan dengan virus corona tipe lain. Untuk menginfeksi sel, virus corona memakai protein spike yang bereplikasi mengikat membran sel, suatu proses yang diaktifkan oleh enzim sel tertentu. Di saat protein spike terikat pada reseptor, membran virus hendak bergabung dengan sel manusia. Inilah yang membuat genom virus masuk ke dalam sel manusia. Karena struktur COVID-19 sangatlah padat, maka virus ini melekat lebih kokoh pada reseptor ACE atau angiotensin converting enzyme 2 manusia. Efeknya virus ini bisa menginfeksi manusia dengan lebih baik serta sanggup menyebar lebih cepat dibandingkan dengan virus corona yang menimbulkan SARS. Bahan pemeriksaan untuk mengindikasikan apakah Anda terkonfirmasi COVID-19 yaitu bisa menggunakan swab RT-PCR, swab antigen, maupun tes antibodi. Tes antibodi ini dilakukan berangsur-angsur selama masa karantina secara manual dengan cara melihat setiap perkembangan selama didiagnosis positif COVID-19. Pencegahan dalam menanggulangi COVID-19 ini bisa pula dilakukan menggunakan hal yang sederhana, yaitu menerapkan 5M. Yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang ketiga, memakai masker baik orang yang sakit maupun orang yang sehat. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan yang dapat menimbulkan adanya indikasi COVID-19. Dan yang kelima yaitu membatasi mobilitas dengan belajar atau bekerja di rumah atau work from home atau WA.
Perkembangan dari virus corona ini yaitu sejauh ini belum ada pengobatan khusus untuk mengobati virus corona, hanya saja terdapat vaksin yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan virus corona, yang salah satunya yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini hanya untuk menjaga daya tahan tubuh agar tubuh lebih kebal terhadap virus corona, sehingga apabila terinfeksi virus ini pasien tidak memiliki gejala yang berat. Kemudian dilansir oleh Kemenkes RI bahwa virus corona memiliki kasus varian baru yang diantaranya yaitu B117, B1351, dan B1617 sudah ada di Indonesia, yaitu artinya virus corona semakin tak terkendali dan terjadinya adanya mutasi hingga virus ini memiliki jenis varian baru. Inilah aksi kampanye yang dilakukan oleh komunitas masyarakat untuk melawan COVID-19. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan.